Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Na'alih bin Sidi, yang pada kesempatan malam hari ini kita peringati 7 harinya daripada meninggalnya beliau. Mudah-mudahan senantiasa almarhum selalu dicucurkan rahmat dan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, ya, panjang umur, senantiasa bisa sama-sama kita di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Muali dan Hasan Asy'ari, dan juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Jazuli Ahyad, Ustadz, kalau saya nyebutnya Ustadz Abijay, ya, Ustadz Abijay saya kenalnya. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cinere. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat. Jadi Ketua Karang Taruna Kecamatan, biar terus memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan juga seluruhnya para hadirin jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah saya kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah, kalau kata Sayyidina Umar, a'zamun nikmati ba'dal imani wal islam nikmatul ukhuwah. Jadi sebesar-besarnya nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat ukhuwah. Kita kalau nggak dapat nikmat ukhuwah, mungkin malam hari ini nggak bisa duduk sama-sama silaturahim bertakziah di tempat keluarga kita, di tempat saudara kita. Kita yakin ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita punya nikmat sehat, punya nikmat panjang umur, tapi nggak dikasih nikmat ukhuwah, nggak bisa hadir silaturahim. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita lengkap semuanya. Nikmat iman, Islam, ukhuwah, sehat, panjang umur, sehingga terus nikmat-nikmat itu bisa kita syukuri, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, singkat saja, ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam riwayat beliau dipanggil dengan sebutan, ada dalam urutan-urutan dalam sahabat Nabi, ya, ternyata ini adalah termasuk daripada sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi Nabi itu ketika dakwah di Mekah emang luar biasa, ya. Nabi diperintahkan untuk wa'andir ashiratakal aqrabin, ya. Suruh berikan peringatan kepada orang-orang terdekat dulu, ya. Ini Nabi luar biasa, ya, karena apa? Tantangannya dakwah di Mekah itu, bagaimana orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam urutan nomor 6, ya. Makanya disebutnya adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, ya. Ini kalau dalam sejarah, ya, Abdullah bin Mas'ud itu punya gelar namanya Shahibus Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita dalam istilah pondok, ada santri yang ngabdi sama kiai, gitu, deket sama kiai. Nah, ini kalau Abdullah bin Mas'ud disebut Shahibus Sirri karena apa? Abdullah bin Mas'ud itu orang yang banyak tahu rahasia-rahasia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat Nabi yang menjuluki Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang itu termasuk sandalnya Nabi. Kenapa? Setiap hari kalau Nabi mau kemana-mana, yang bawain sandalnya Rasulullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud, gitu, ya. Kayak kalau dalam tradisi pesantren, ya, tanya tuh Abijay, kalau ada santri yang ngabdi sama kiai, walaupun ngajinya kagak kebangetan rajin, nggak rajin-rajin banget, tapi ketika lulus pondok luar biasa, Allah angkat derajatnya. Karena apanya? Karena khidmatnya kepada ulama, kepada kiai. Nah, ini sahabat Nabi khidbahnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Makanya dia disebut Shahibus Sirri Rasulillah, rahasia-rahasia dari Nabi yang sahabat-sahabat lain itu kagak tahu, Nabi tahu. Apa? Abdullah bin Mas'ud itu tahu. Makanya disebutnya Shahibus Sirri. Makanya kalau dulu kita punya menteri agama, ya, menteri agama kita yang beberapa waktu yang lalu itu mondoknya di Gontor, ternyata beliau itu siapa ya namanya, saya lupa itu. Menteri agama yang mondok di Gontor, beliau itu jadi menteri agama, katanya apa? Waktu di pondok nyupirin Nabi, nyupirin kiai, gitu, ya. Karena di pondok itu rajin, ngajinya mah nggak rajin, cuman kalau kemana-mana kiai pasti dia yang nyupirin. Pas lulus jadi menteri agama, itu jadi supir doang, jadi menteri agama, ya, kan gitu. Apalagi betul-betul ngabdi sampai ngaji tuh. Pokoknya luar biasa. Kita yakin bahwasanya ketika kita punya kedekatan dengan ulama, punya kedekatan dengan orang soleh, kalau kata orang Cina bilang kesawaban kita. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud kesawaban, karena apa? Dekatnya sama Nabi, gitu. Tapi dari saking dekatnya sama Nabi, ternyata Abdullah bin Mas'ud itu orang yang tidak pernah puas, gitu, ya. Gak pernah puas sama ilmu, padahal setiap hari dia bisa ngelihat Nabi, dia bisa mendengar Nabi. Apa yang disaksikan itu langsung kelihatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ngapain aja bisa dia lihat. Banyak ilmu yang didapat oleh Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Tapi emang orang yang gak puasan sama ilmu. Nah, satu hari dia nanya nih, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallahi ta'ala. Jadi dari sekian banyak amalan yang udah dia lihat dari Nabi, yang dia udah contoh dari Nabi, yang udah diajarin sama Nabi, ini Abdullah bin Mas'ud pengen tahu. Tanyalah dia kepada Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sekian banyak amalan yang diajarkan kepada kita, ya Rasul, kira-kira yang paling utama, yang paling dicintai sama Nabi itu amalan apa? Apa kata Nabi? Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Makanya kalau kita nyari bandingannya nggak ketemu tuh.
Amalan-amalan yang kita kerjain di dunia ini, kalau mau kita bandingkan dengan amalan-amalan yang lain, nggak ada lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Kalau dalam hadis Rasulullah menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti amalan yang paling pertama dihisab adalah salat. Tapi ada lebih keutamaan lagi, yaitu orang yang salatnya di awal waktu. Kadang-kadang ini ya yang kita berat juga emang. Kita lempengan salat di awal waktu itu ya kadang-kadang kalau lagi cakep-cakep, ya kalau lagi jelek-jelek banget kita ya. Ini kira-kira kita kalau ditawarin antara makan dulu sama sholat dulu, kira-kira kita makan dulu apa sholat dulu? Hah? Ya kita nih secara umum dah kalau ditanya nih makan dulu apa sholat dulu kira-kira? Makan dulu ya gitu. Nanti jawabannya begini, daripada lagi sholat mikirin makan gitu ya. Jadi lebih baik lagi makan mikirin sholat. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang lagi makan mikirin sholat? Yang ada mikirin nambah ya. Kayak ini luar biasanya ya. Kadang-kadang kita jawaban kita kan, ya makan dulu dah daripada sholat dulu. Ntar lagi sholat mikirin makan. Lebih baik kita lagi makan mikirin sholat. Ya satu sisi ada benernya juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada tadi pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, ayyu amalin ahabu ilallahi ta'ala, udah pasti yang paling utama itu adalah sholat dulu. Walaupun nanti ada ya, ketika Sayyidina Ali itu, ya Sayyidina Ali pernah nih, satu ketika nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ini udah masuk waktu, saya boleh nggak makan dulu, gitu ya. Sayyidina Ali nih, nanya kepada Rasul, ya Rasul, boleh nggak saya makan dulu? Kan Nabi begitu luar biasa tahu keadaan Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali itu kehidupan rumah tangganya, bahkan sebelum dia berumah tangga, ya kan Sayyidina Ali dari masih kecil udah yatim, udah ditinggal sama orang tuanya. Makanya Sayyidina Ali itu begitu dekat dengan Rasulullah. Nah, ketika dia menikah dengan anak Rasulullah, Fatimah, kehidupan rumah tangga Sayyidina Ali luar biasa ekonominya, ya sangat memprihatinkan. Nabi tahu betul, kadang-kadang Sayyidina Ali satu hari makan, 2 hari nggak makan, Pak. Makanya ketika Sayyidina Ali minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh nggak saya makan dulu? Diizinin sama Nabi, padahal udah masuk waktu sholat. Tapi lihat dulu makannya makan apa, ya. Sayyidina Ali diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk makan 1 sampai 2 butir kurma. Biar supaya apa? Nanti giliran lagi sholat, ruku bisa bangun, ya. Sujud bisa bangun. Untuk apa? Biar punya tenaga. Sayyidina Ali diizinkan oleh Rasulullah untuk makan. Sebentar doang makan kurma, lalu punya tenaga sholat, gitu ya. Kalau kita sekarang makan dulu pas sholat dulu, makan dulu, habis makan kuat sholat nggak kira-kira? Gitu. Yang ada kemelekeran kita, yang ada nggak kuat bangun ya, ruku, sujud nggak kuat bangun. Kalau Nabi ngizinin Sayyidina Ali, wajar. Kenapa? Sayyidina Ali sudah hampir beberapa hari itu nggak ketemu makanan. Makanya dikasih makan kurma 1 sampai 3 butir, kuat lagi untuk ibadah. Makanya yang cakep begitu ya, makannya kita biar supaya kuat ibadah. Kadang-kadang kita makannya kuat, ibadahnya nggak kuat, terbalik jadinya gitu. Tapi ini luar biasa. Ketika Rasulullah sebutkan as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi kalau kita baca ya kitab-kitab fikih kita, gitu kan, waktu-waktu salat itu kan ada 7, Pak. Zuhur itu ada 7 waktunya. Ada apa? Yang pertama ada waktu fadilah namanya. Waktu yang paling utama tuh. Jadi kalau misalkan kita sholat di waktu itu, itulah yang disebut sebagai fi awwali waqtiha, itu waktu fadilah. Adapun nanti ada waktu ikhtiar, ada waktu hurmah, ada waktu karoha dan lain sebagainya. Itu udah di luar daripada waktu fadilah. Ya, tapi kan kadang-kadang kita ngomongnya begini ya, daripada kagak sholat kan gitu. Tapi kita pengen ada satu amalan yang amalan kita itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amalan yang luar biasa, dan salat di awal waktu itu sangat-sangat luar biasa, melebihi daripada salat-salat yang ketika tidak di awal waktu. Lalu Abdullah bin Mas'ud nggak puas nih sama jawaban ini. Artinya udah dikasih tahu dia perkara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Lalu Abdullah bin Mas'ud nanya lagi kepada Rasulullah, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasul? Kira-kira setelah sholat di awal waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Nabi katakan birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini dahsyat ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Jadi ternyata itu amalan yang luar biasa, Pak. Salat di awal waktu luar biasa. Menjadi kecintaan Allah. Lalu Rasulullah sebutkan urutan kedua, ternyata yang bikin amalan kita itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya dalam ayat tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Direndengin tuh ya. Direndengin antara kita perintah kita untuk mengabdi kepada Allah, direndengin sama perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Jadi kalau ada orang pengabdiannya, ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi baktinya kepada kedua orang tua nol, enggak ada nilainya. Makanya dalam ayat itu direndengin, disandingkan perintah untuk berbakti kepada Allah dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bagian daripada baktinya anak-anak almarhum kepada kedua orang tuanya. Karena yang namanya bakti kepada kedua orang tua nggak pernah berhenti, ya. Nggak boleh berhenti sampai kapanpun. Walaupun orang tua kita udah meninggal, tetap bakti kita nggak putus. Apa buktinya? Ada seorang pemuda Ansor, ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar hadits ini, pemuda Ansor ini datang kepada Rasulullah SAW sambil nangis. Ya, nangisnya bukan nangis biasa, Pak. Apa kalau bahasa kita nangis ya? Gegoseran. Apa gegoseran? Ya, gegoseran di tanah, ngulun-ngulun dia nangis. Sedihnya luar biasa mendengar hadits ini. Kenapa? Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dia bingung. Perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya ba'da mautihima. Ketika dia mendengar bahwasanya ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya Rasul, hal baqiya alayya. Ya Rasul, masih tersisa enggak buat saya min birri abawayya, kebaikan untuk kedua orang tua saya ba'da mautihima. Sedangkan orang tua saya kedua-duanya udah meninggal dunia. Tuh. Bayangin itu ya. Jadi pemuda Ansor ini saking masih pengennya berbakti kepada kedua orang tua, sehingga dia menangis, dia bersedih karena kedua orang tuanya udah meninggal dunia. Makanya dia tanya kepada Rasulullah, hal baqiya alayya, masih ada nggak, masih sisa nggak? Atau bahasa sederhananya, saya masih bisa nggak sih bakti sama kedua orang tua saya? Ba'da mautihima, sedangkan orang tua saya kedua-duanya udah meninggal dunia. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ya, pertanyaan, ya, istifham itu pakai hal, jawabannya timbang dua. Kalau kagak na'am, la. Gitu ya. Dulu ya dalam zaman Madurasah ya. Zaman Madurasah itu sekolah, kalau ada kalimat istifham, pertanyaannya hal, pasti jawabannya timbang dua antara na'am sama la. Makanya Rasulullah ketika ditanya sama pemuda Ansor tadi, hal baqiya alayya min birri abawayya ba'da mautihima, apa jawab Nabi? Na'am. Hal baqiya, masih tersisa enggak? Iya, kata Nabi. Tuh. Makanya kalau ada orang kita yang ngata ketika kita doain orang tua kita yang udah meninggal dunia enggak nyampe gitu ya. Apa yang kita lakukan ini adalah sia-sia, ini kan ada. Sekarang lagi ramai lagi nih, Pak. Ya mungkin kalau Bapak agak ngalamin, karena kalau saya penyuluh agama yang ngalamin tuh. Ketemu aja di masyarakat yang model begini Romana nih. Yang dikit-dikit ya nyalahin apa-apa yang kita kerjain nih. Yang model begini juga nih. Ya, tahlilan 7 hari gitu. Enggak ada itu. Jadi dia suruh baca lagi tuh. Ya. Dari riwayat Imam Tawus, Pak. Imam Tawus itu mengatakan, innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an. Ini makanya nanti jadi dalil buat kita, Pak. Besok makanya kita kadang-kadang nih di masyarakat kita kalau kita ngerjain sesuatu, kadang-kadang kita juga kalau ditanya dasarnya apa, kadang-kadang kita juga nggak tahu ya. Gitu. Makanya harusnya lebih kuat lagi. Makanya ini kita juga diajarin, diperintahin sampai kapanpun nggak boleh berhenti ngaji gitu. Begitu maksudnya. Biar supaya apa? Nguatin kita. Ngaji itu bukan bakal bangga-banggaan, bukan.
Ngaji itu ketika kita udah tahu, kita makin mantep ngerjain apa yang kita udah kerjain selama ini. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang ngaji kalau udah bisa nyalain orang mulung gitu ya. Jangan, kita ngaji udah bisa buat apa? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lebih baik dari siapa? Dari diri saya di waktu yang lalu, yang dulu saya belum tahu dasarnya apa. Ini kadang-kadang orang ditanya, Pak mau kemana? Itu acara Nujuari, almarhum saudara kita Bapak Na Ali bin Sidi, Nujuari. Itu kira-kira Nujuari dasarnya apa ya? Gak tahu dah. Dari sononya gue nggak ngambil untung dikit juga. Oh gitu ya. Kadang-kadang jawabannya kurang ini juga ya. Yang enak mah kita, kenapa ada 7 hari? Nah ini mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Imam Tawus itu mengatakan, innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an. Nanti orang yang sudah meninggal dunia itu Pak, ini orang meninggal dunia, ketika dia masuk ke dalam kubur, ya, ketika dimakamkan, yuftinuna fi kuburihim sab'an. Kalau bahasanya itu yuftinun itu artinya difitnah Pak. Artinya orang di dalam kubur itu bukan difitnah. Bahasa yuftinun di sini artinya ditanya. Jadi yuftinuna fi kuburihim sab'an. Orang yang udah meninggal dunia itu akan ditanya di dalam kuburnya sab'an, 7 hari berturut-turut. Makanya apa? Wa yustahabbuna ayyut'ima alaihim tilkal ayam. Gitu ya. Makanya disunahkanlah kita. Siapa nih? Ahli keluarga yang ditinggalkan itu untuk ngapain? Untuk memberikan makanan, sedekah. Tilkal ayam, di hari-hari itu. Yang kita datang, keluarga almarhum, duduk sama-sama baca zikir, yasin, tahlil dan sebagainya. Entar sohibul musibah ngapain? Ngeluarin makanan. Ini bagian daripada apa? Sedekahnya ahli keluarga mayit. Karena emang disunahkan. Orang yang sudah meninggal dunia masuk ke liang kubur 7 hari berturut-turut akan ditanya oleh malaikat. Kalau nggak percaya mati dah. Iya. Dalam riwayat lain disebutkan, iya kalau dia orang-orang yang beriman, dia akan ditanya 7 hari berturut-turut. Tapi kalau dia orang fasik, orang munafik, ayyuftinuna fi kuburihim arba'una yauman. Jadi dia akan ditanya di dalam kubur itu 40 hari berturut-turut. Oh, bayangin. Makanya kita nih, kalau bikin acara 7 hari begini, ini bukan nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an. Kita saking pengennya mendapatkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu, diringankan pertanyaan di dalam kuburnya. Sehingga apa? Ketika kita hadir 7 harian begini, sampai 7 hari dari malam pertama, kedua, sampai ke-7. Karena memang ada kesunahan. Ya, ayut'imu alaihim tilkal ayyam. Gitu ya. Di hari-hari itu, si keluarga disunahkan untuk bersedekah. Kan nggak hanya bersedekah aja. Ya kita yang datang ngapain? Doain. Hanya ini, kita yakin ini adalah bagian daripada sedekahnya ahli keluarga. Makanya mesti diapain? Dimakan Pak. Diambisin. Jangan disisain kalau bisa. Atau kalau masih ada sisanya, brengkos bawa pulang. Girang ahli keluarganya. Karena kita yakin ini dikeluarkan dari rezeki yang halal. Orang-orang soleh ketika mengeluarkan rezekinya, itu dari rezeki yang halal, sedekahnya. Ternyata itu adalah bagian daripada obatnya Pak. Ini Nabi yang mengatakan ya, ta'amus soleh dawaun Pak. Makanan yang disediakan oleh orang soleh itu jadi obat buat kita. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Hambali Pak. Imam Syafi'i ngajinya ke Imam Maliki, ngajinya ke Imam Hanafi. Nah Imam Hambali ngajinya ke Imam Syafi'i. Jadi kalau sekarang ada 4 madhab, lalu ada perbedaan. Ini 4 orang ini ketika ada perbedaan enggak ribut. Ribut nggak? Enggak ribut. Madhab Maliki dengan madhab Imam Syafi'i ada perbedaan. Tapi nggak pernah ribut nih Pak. Karena Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Hambali punya perbedaan pendapat dalam urusan fikih, nggak pernah ribut sama Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i gurunya. Yang ketika ada perbedaan pada ribut, orang Cinere doang. Ya. Sampai sekarang kagak nanya nih. Ya. Lah iya. Yang satu pilihannya bedanya tuh beda. Sampai sekarang kagak nanya kan gitu. Udah ntar ditambah lagi nih besok ya, pilkada.
udah mengkinan lagi dah kan gitu. Emang ketika ada permasalahan lalu beda pendapat, yang kagak nanya, yang pada buang muka itu timbang orang Cinere doang. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i itu luar biasa punya perbedaan pendapat. Yang bisa jadi perbedaan pendapatnya sangat jauh sekali, tapi nggak pernah itu terjadi perselisihan, Pak. Itu kita harus banyak belajar dari ulama-ulama kita. Jadi kita kalau di Cinere pada beda pilihan ya, beda pendapat dan lain sebagainya, itu jangan dijadikan kita nggak bersilaturahim. Karena memang dalam penelitian yang paling sulit gitu ya, yang paling sulit untuk diajak guyub itu orang Cinere, Pak. Di 11 kecamatan ya. Karena saya udah keliling. Ya, emang kerjaan saya penyuluh 11 kecamatan. Cinere doang. Makanya saya gedeg sama orang Cinere, saya nikah ke Cilandak. Tuh. Nah, iya. Emang jodohnya ke sono. Gitu. Tapi emang susah, Pak, bener-bener ya. Ngerasain nggak? Ngerasain. Jangan dirasain aja. Tentu jadi penyakit kalau dirasain aja. Omongin aja. Ini ada apa sih sebetulnya? Salah apa sih? Udah, kan enak begitu ya. Ini mohon maaf, Pak. Saya mau fair-fairan aja nih. Ini kita mau guyubin Cinerenya susah nih. Saya mau Ustaz Abdurrahman guyubin Cinere lewat pejuang subuh. Emang pada datang? Kagak. Tapi kalau giliran kemana-mana merat pergi. Iya, kalau acara di mana pada merat pergi, tapi giliran acara di Cinere kagak pada datang. Padahal bukan acara saya, acara orang Cinere pejuang subuh tuh. Susah banget. Bicaranya apa? Dia bukan segolongan sama gua, beda tuh. Yang ngajar bukan guru gua, kalau guru gua yang ngajar gua datang. Lah enggak begitu. Susah bener ya Cinere. Ya udahan ketua Karang Taruna Cinere mah. Rame doang di grup gitu ya. Hadirnya mah kagak. Ya biarin, saya kata juga, kapan lagi mang? Begitu ya. Nah iya kan pengen guyub kita ya, luar biasa itu. Cinere itu pengen banget. Nih besok Sabtu ya, Sabtu besok kita ada kegiatan pejuang subuh Kelurahan Cinere. Kan Kelurahan Cinere kan luas ya sebetulnya. Luar biasa. Besok kita ada di Musola Al Hidayah, di RW 4 ya, di musolanya Ustaz Sayuti Toha. Jadi jamaah yang punya kesempatan ada waktu Sabtu subuh hadir. Insya Allah ada nasi uduk ya, dan kawan-kawannya hadir. Jadi jangan sampai ada perpecahan, Pak, di situ. Cinere itu kelihatan orang adem-adem, tapi ya begitu dah. Emang Cinere itu paling susah. Karena Cinere itu apa? Cinere itu pintu masuk dari mana? Dari Jakarta. Itu masuk juga dari Depok juga. Tuh agak susah orang Cinere emang. Dikata nggak pinter, tapi pinteran dia. Kan gitu. Kan susah ya kalau ngomong sama orang pinter, kan susah, pinteran dia. Kan gitu. Makanya ya mudah-mudahan dengan kita banyak hadir silaturahim di majelis-majelis seperti ini ya, dilembutkan hati kita untuk bisa sama-sama guyub gitu ya. Kita kembali ke cerita yang tadi, Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i kan gurunya Imam Hambali. Nah, ini Imam Syafi'i, Pak, sama muridnya takzimnya luar biasa. Ya kan kita wajarnya apa? Murid takzim sama guru ya. Nah, ini guru takzim sama murid. Itu juga pelajaran buat kita nih. Jangan mentang-mentang udah jadi guru, orang sombong banget gitu ya. Telak pinggang di leher, kan gitu ya. Terus saking sombong telak pinggang di leher. Ya guru, ya walaupun guru kepada murid tetap juga murid takzim sama guru, guru juga takzim sama murid, ternyata cakep juga tuh. Ini kita contoh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i seringkali itu nginep di rumah Imam Hambali. Luar biasa ya, nginep tuh, nginep. Kita pernah nggak nginep di rumah guru? Pernah nginep, gitu ya. Itu Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Hambali karena pengen dapetin keberkahan Imam Hambali. Karena Imam Hambali itu orang soleh, orang pinter. Nah, Imam Syafi'i dalam riwayat kalau nginep di rumah Imam Hambali disediain makanan sama Imam Hambali, itu Imam Syafi'i selalu nambah kalau makan. Sampai-sampai anaknya Imam Hambali itu bukan protes ya, ngomong ke orang tuanya, "Wahai ayahku, katanya Imam Syafi'i itu orang soleh. Tapi kalau dia nginep di rumah kita ngapa makannya banyak amat dia itu?" Kan gitu ya. Protes itu ya anaknya Imam Hambali. Kata Imam Hambali, "Kalau engkau ingin tahu, tanya aja langsung kepada orangnya." Gitu. Dalam riwayat nih anaknya nanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, aku tahu di seantero banyak orang yang bercerita tentang dirimu bahwa engkau adalah orang yang luar biasa, mujtahid mutlak, yang keilmuannya luar biasa. Tapi kalau saya lihat engkau nginep di rumahku, kenapa engkau makannya banyak amat?" Gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menyebutkan hadis Rasulullah SAW, "Ta'amus salih dawaun." Makanan yang disediakan oleh orang soleh itulah jadi obat. Ayahmu itu orang soleh.
Ayahmu itulah orang hebat. Sehingga ketika aku ditawarkan makanan oleh ayahmu, aku yakin semua yang ditawarkan dan apa yang disediakan itu adalah bagian daripada penyediaannya orang soleh, maka aku makan sebanyak-banyaknya. Tuh. Kadang-kadang kita malu-malu ya. Kita datang ke rumah guru nih, ya, ke rumah guru disediain makanan, kita malu-malu nggak? Harusnya jangan malu-malu. Justru kalau di rumah guru kita berebut tuh, sampai habis gitu, sampai toples-toplesnya kita bawa tuh. Harusnya begitu. Kenapa? Kita yakin itu ta'amus sholih, makanan yang disediakan oleh yang saleh. Makanya kalau ada yang protes, ya, ada orang yang protes katanya, kita 7 hari atau dari malam pertama sampai malam 7 hari, kita dikatakan adalah orang-orang yang makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia. Ini harus dibedakan Pak konteksnya. Makan-makan sama makan beda ya. Kalau makan-makan tuh kesannya apa? Hura-hura. Kalau kita apa? Makan. Dari apa? Yang disedekahkan oleh keluarga ahli mayit. Karena tadi Imam Taus mengatakan bahwasanya wa yustahabbun, disunahkan justru. Kalau si ahli keluarganya punya kemampuan, disunahkan untuk bersedekah dia. Sedekahnya berupa apa? Ya ini yang gampang biar bisa langsung dinikmati. Ini jangan sampai disisain, Pak. Ya. Yang bawa sorban buntel. Ya, gitu ya. Ya kan? Kalau kata guru saya, sorban itu sebetulnya manfaatnya banyak. Ya kalau zaman Nabi, sorban itu dalam sholat imamah. Ya, dililitkan di kepala, bagian daripada kesunahan. Sholat pakai surban, pahalanya beda dengan sholat tidak pakai surban. Tapi di masyarakat kita akan berbeda, Pak. Gitu ya. Surban itu fungsinya akan banyak. Ya, kalau dibawa ke tempat sholat, ya dia pahala sholatnya lebih. Tapi kalau dibawa ke tempat-tempat tertentu, gitu ya. Kalau gerah, bisa ngapain? Bakal ngelap keringat. Pulang gerimis, bisa bakal nutup kepala. Pulang dari acara tahlilan, kagak dikasih plastik, bakal bisa bawa pisang. Ah itu. Makanya saya nyesel juga nggak bawa sorban ini. Nah gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai ini dianggap sebagai makan-makan di tempat orang meninggal. Nggak ada itu. Ulama kita ngajarin emang ada kesunahan untuk bersedekah. Tilkal ayyam, di hari-hari itu artinya apa? 1 sampai ke 7. Jadi kita nuju hari itu ada dalilnya, ada. Jadi bukan bicara tentang tradisi katanya ngikutin ada orang-orang di luar Islam yang bikin acara, enggak ada. Imam Taus mengatakan menguatkan apa yang kita lakukan. Dalam rangka apa? Ini kita doa. Karena enggak pernah berhenti, Pak. Baktinya anak kepada orang tua itu enggak pernah berhenti. Sehingga ketika tadi ya, pemuda Ansor itu datang kepada Rasulullah nangis, orang tuanya udah meninggal dunia, masih bisa nggak dia bakti kepada kedua orang tuanya? Nabi bilang, "Na'am, masih bisa." Ya, dengan cara apa? Bahwasanya as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kata Nabi, as-salatu alaihima. As-salawat di sini bukan bermakna salat ya. As-salat di sini bermakna doa. Ngapain doain? Wal istighfaru lahuma. Dan memohonkan ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Ya ini berdoa. Zikir, tahlil, doain orang tua yang sudah meninggal dunia. Kan bukan berarti anak yang gak bisa doa, bisa. Saya yakin anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha bisa doain. Tapi orang kita diajarkan untuk senantiasa tawadu. Ya. Kenapa? Doa yang dihadiri oleh banyak orang, itu ada jaminan doa itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita doa sendiri, doa kita tertolak, ya udah cukup sampai di situ. Tapi kalau doa dengan berjamaah, doa saya nggak diijabah. Ternyata ada doa orang yang diijabah di pojokan. Padahal aminnya biasa-biasa aja tuh, memberi nyender, merem-merem. Ternyata dia yang doanya makbul. Gara-gara dia doa kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah bagian yang luar biasa. As-salatu alaihim wal istighfaru lahum. Jadi ketika berbakti kepada kedua orang tua itu enggak pernah putus sampai kapanpun. Bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang hidup. Dengan apanya? Dengan doa-doanya, dengan sedekah-sedekahnya. Emang nyampe? Ya nyampe, Pak. Sedekah, makanya kita kalau sedekah tuh, kalau ngeluarin sesuatu, jangan nyebutin kita. Gitu ya. Kita sedekah nih punya duit. Pak, saya mau sedekah. Saya niatin buat orang tua saya. Orang tua kita dapat, kita juga dapat. Tapi kalau kita sedekah, saya sedekah, saya niatin buat saya ya.
itu orang tua kita nggak dapat jadinya. Makanya niatin buat orang tua kita dulu. Kan kita bisa begini gara-gara orang tua ya? Iya nggak? Iya, bisa begini gara-gara orang tua. Segala sesuatu karena orang tua, doanya orang tua, didikannya orang tua. Kalau sedekah niatin, ini saya niatin buat orang tua saya. Orang tua dapat pahalanya, kita juga dapat. Nah, itulah yang kedua adalah birrul walidain, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasul? Masih enggak puas juga dia. Diberikan jawaban, sholat di awal waktu, yang kedua bakti kepada kedua orang tua, yang ketiga tsumma ayyun ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al-jihadu fi sabilillah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad. Ini konteksnya jangan kita artikan bahwasanya jihad itu ya berperang. Memang lebih utama ya itu. Tapi apakah pintu jihad itu tertutup sekarang? Oh enggak. Kita walaupun tidak berperang masih bisa jihad. Dengan apa? Ya dengan apa yang kita bisa sekarang. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga ya mencari nafkah untuk keluarga itu jihad kita. Gitu ya. Yang pada punya ilmu ngajarin anak-anak ngaji itu jihad kita. Gitu ya. Yang para pemimpin kita yang punya kemampuan untuk memimpin, ketika dia memimpin dengan keadilannya, maka itu jihadnya juga. Orang perempuan jihad gak? Jihad juga orang perempuan. Orang perempuan jihadnya gimana? Taat kepada suaminya. Itu jihad juga. Luar biasa. Anak-anak kita jihad gak? Jihad juga. Anak-anak kita ngapain? Nuntut ilmu, jihad juga. Ternyata sampai kapanpun nggak tertutup itu jihad. Makanya ketika Nabi katakan al-jihadu fi sabilillah, kita semuanya berjuang di jalan Allah, niatkan karena Allah. Mudah-mudahan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah karena melaksanakan 3 amalan tadi. Salat di awal waktu, senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan senantiasa kita enggak pernah berhenti terus untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai datang keridhaan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak bijak rasanya kalau terlalu panjang karena tadi emang mulai ini udah malam kan gitu. Sekarang udah malam juga, lebih malam lagi nanti. Gitu. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjain pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya, keridhaan Allah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. La hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.